Kisah keluarga Terry dan Gwen masih berlanjut. Kejadian-kejadian misterius seperti mulai dari jendela rumah dan pintu rumah, kejadian serigala, lalu barang hilang secara misterius dan muncul lagi secara random, lalu ditambah kejadian cahaya yang tidak diketahui cahaya apa itu. Akhirnya memutuskan kali ini keluarga Terry harus memang menjual Walker Ranch ini. Dan ketika mereka menjual tanah ini ke berita lokal, di koran lokal, ternyata justru pihak redaksi berita lokal ini tertarik dengan cerita kisah mereka. Sesaat kisah mereka pun menjadi viral dan menjadi sensasi nasional dan membuat salah seorang bilioner di Amerika Serikat tertarik untuk membeli lahan mereka dan melakukan penelitian di peternakan mereka ini. Guys, kalau kalian suka dengan cerita tragedi, misteri, dan supranatural, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Pada suatu malam, ketika Terry sedang patroli lagi menjaga ternak-ternaknya dari hewan predator lainnya, atau seperti serigala, Terry mengunjungi salah satu kandang ternak sapinya. Dia kaget karena salah satu sapinya hilang. Dia ingat benar dengan jelas bahwa sore harinya dia ikat kepala sapi ini di leher dengan tali tambang. Lalu tali ini diikatkan di cagak, ditaruh di cagak, ditanam di tanah. Jadi nggak mungkin kalau sapi ini bisa lepas gitu aja, kecuali kalau memang ada yang melepas tali di leher sapi ini. Kalaupun nggak ada yang melepas, Terry ingat betul. Terry menjaga benar ternak-ternaknya semuanya, view-nya semua bisa ke cover 360 derajat, dia tahu benar. Kalaupun nggak ada yang melepas, pasti kemungkinan keduanya adalah sapi ini mengamuk. Tapi yang jadi masalah, kalau sapi ini mengamuk, pasti Terry bisa dengar suara amukan sapi ini. Nah, ketika Terry masuk ke kandang sapi yang hilang ini, Terry melihat bahwa di dalam kandang sapi ini tidak ada bekas tanda-tanda amukan, nggak ada bekas kerusakan apapun. Seakan sapi ini pergi aja begitu. Seakan sapi ini bisa lepas aja gitu. Nah, ketika Terry melihat jejak kaki sapi ini, kemana perginya binatang ternakku ini? Dia melihat jejak kaki sapi ini pergi mengarah hutan kering di sebelah kanan. Tepat ke arah hutan kering tersebut. Terry yang saat itu orangnya memang sangat rasional, sangat logis, memutuskan nggak mungkin aku malam-malam gini pergi lagi ke hutan yang aku nggak tahu ada apa di dalamnya, yang udah banyak kejadian random di hutan tersebut. Aku nggak mau malam ini. Keputusan yang bijak, yang cerdas demi keselamatan dia. Akhirnya dia memutuskan di pagi hari dia mau mengikuti jejak kaki sapinya ini. Dia pergi ke sana dengan sendirian, tidak dengan anaknya, dia sendirian ke arah hutan kering tersebut. Dia mengikuti pelan-pelan, dia membawa senapannya lagi, dia membawa pelan-pelan, dia ngikuti, dia ngetrek. Ternyata jejak kaki sapi tersebut berhenti tepat lagi di bawah pohon. Jejak kaki serigala dulu tersebut menghilang. Jejak kaki sapi ini juga sama. Sapi ini tiba-tiba aja kayak lenyap, hilang gitu aja, kayak bisa terbang aja gitu pokoknya. Pada tahun 95, pada musim semi atau spring, keadaan di peternakan skinwalker milik Terry ini masih dalam keadaan penuh keganjilan. Bahkan bisa dibilang kali ini benar-benar bertambah parah. Setiap hari, setiap malam, pasti ada satu ternak yang hilang, pasti. Dan ketika ternak tersebut sudah hilang, ternak tersebut akan kembali lagi di spot yang random, di tempat yang random, di dalam lahan peternakan mereka. Tapi yang jadi masalah, ini random banget. Ada yang kembalinya 3 hari kemudian, ada yang kembali 5 hari, ada yang kembali 7 hari kemudian. Nah, yang jadi masalah, ternak mereka kembali dalam keadaan gak hidup, sudah mati. Terry di situ menceritakan, kalaupun ditemukan, keadaannya sangat mengenaskan ternak-ternaknya dia ini. Kambingnya, sapinya yang hilang. Saat Terry bercerita ini, keadaan ternaknya itu ada yang sudah banyak dimutilasi organ-organ tubuhnya. Ada yang kakinya sudah hilang,
ada yang organ dalamnya sudah hilang, ada yang kepalanya sudah kepotong, sudah ke-beheaded, kepotong gitu. Terry juga menjelaskan, bercerita di situ kalau caranya dipotongnya ini sama sekali nggak wajar. Dia belum pernah melihat teknik mutilasi, teknik pemotongan yang begitu rapi, begitu presisi. Seakan-akan hewan-hewan ternak ini dimutilasi, dipotong pakai laser. Di saat yang sama, kejadian paranormal di rumah Terry juga semakin menjadi-jadi, semakin parah. Tiap malam, Terry dan keluarganya selalu melihat sesosok makhluk yang berjumlah 4 makhluk, berwarna hitam, tinggi, bertangan panjang sekali. Ukurannya terlalu nggak normal buat manusia pada umumnya, terlalu tinggi dengan tangan yang panjang. Dan karena ini malam hari, jadi yang mereka lihat siluet makhluk ini hanya berwarna hitam. Makhluk ini selalu berkeliaran tiap malam di rumah Terry, berkeliaran di sekitar pekarangan rumah Terry, 4 makhluk ini. Nah, yang bikinnya Terry dan keluarganya benar-benar shock, makhluk ini gak cuma berkeliaran, tapi makhluk ini tiap malam menggedor rumah pintu Terry, menggedor jendela pintu Terry, setelah menggedor lalu mengintip ke dalam rumah Terry. Ini yang buat keluarga Terry akhirnya paham kenapa owner sebelumnya menutup double semua pintu dan jendela di rumah itu, karena memang ada makhluk misterius yang tidak diketahui apa ini sebabnya dan dari mana mereka berasal. Dan ketika keluarga Terry sudah sering diteror sama makhluk ini, Terry dan Gwen memberanikan diri untuk menguping dari balik jendela dan pintu dan tembok rumah mereka. Mereka berusaha menguping apa sih makhluk ini, karena makhluk ini ketika mereka mendengar secara seliri-seliri gitu, kayak kecil-kecil, makhluk ini kayak sedang berbicara satu sama lain. Terry pun beranikan diri untuk menguping dengan Gwen. Gwen pun, listen, dengarkan. Jelas, makhluk ini memang sedang berkomunikasi satu sama lain. Makhluk ini berarti makhluk cerdas, karena bisa berkomunikasi. Tapi yang jadi masalah, mereka sama sekali nggak tahu makhluk ini sedang berbicara dalam bahasa apa. Mereka belum pernah dengar bahasa kayak gini sebelumnya. Akibat dari kejadian di rumah Terry ini juga, dampaknya sangat mengenaskan bagi keluarga Terry. Keadaan yang pertama itu, anak Terry setiap sekolah prestasinya selalu menurun. Karena setiap dia sekolah, selalu tidur saat jam pelajaran. Karena di malam hari nggak bisa tidur. Sedangkan Gwen, istrinya, harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai pegawai bank atau teller bank. Juga sama, karena setiap malam nggak bisa tidur, diteror oleh berbagai macam kejadian yang berat banget kayak gini. Gwen setiap kali ada jam kerja, dia selalu tertidur. Dia nggak bisa fokus. Akhirnya mau nggak mau dia harus dikeluarkan dari pekerjaannya. Begitu juga anak Terry, prestasi sekolahnya betul-betul menurun. Akhirnya suatu malam Terry yang sudah stres, bisa dikatakan udah stres, udah di titik stres, bener-bener stres, udah di ujung kepala, melihat keadaan rumahnya, keluarganya yang jadi kayak gini, nasibnya. Terry pun menenangkan diri, seorang diri di teras rumahnya, bawa senapan kayak biasanya, bawa rokok dan kopi. Dia duduk di atas kursi malas di teras rumahnya. Ketika dia sedang duduk santai menikmati rokok dan kopinya, Terry melihat dari jauh ada banyak cahaya-cahaya yang pernah dia kejar itu, yang menjauh lalu terbang. Terry udah terbiasa dan sudahlah, masa bodoh. Aku udah nggak peduli, biarkan aja, apapun itu. Tapi ada satu cahaya yang berbeda kali ini. Yang mana kata Terry waktu itu, cahaya ini awalnya hanya sekecil diameter ukuran tangan ini. Awalnya hanya sebesar ini. Terry yang melihat dari jauh, biasa, mungkin cahaya itu udah biasa. Tapi yang jadi masalah, cahaya ini semakin lama semakin membesar, sampai akhirnya seukuran, kata Terry, seukuran diameter lubang sumur, benar-benar membesar. Terry yang langsung melihat dari kejauhan, shock, ini apa lagi? Ini kejadian apa lagi? Terry langsung ambil senapannya, dia keker itu, arah cahaya itu. Dia keker, pakai snipernya ini. Dia bisa lihat dengan jelas kalau sumber cahaya ini di dalam lubang tersebut itu ternyata bukan
hal yang asing. Ternyata dalam lubang tersebut adalah langit biru. Langit biru, langit di siang hari, langit cerah. Terry kaget. Apapun itu adalah portal. Itu portal, pintu menuju dimensi lain. Terry menurunkan lagi apa dia sedang halu, dinaikkan lagi, dia keker lagi. Ketika dia sedang mengeker gini lagi, dia bisa melihat dengan jelas dua makhluk hitam yang biasanya menghantui keluarganya, yang tangannya panjang, berukuran tinggi besar, merangkak keluar, berjalan menggunakan tangannya menuju ke peternakannya Terry. Terry langsung shock, menembakkan tembakan peringatan biar makhluk ini justru merangkak semakin cepat. Portal ini pun langsung tertutup, yang tadi besar langsung tertutup aja gitu, menghilang. Dua makhluk ini merangkak. Terry langsung menurunkan senjatanya, dan dia melihat dua makhluk ini yang tadinya berjalan berdampingan begini, langsung dua-duanya menuju ke arah hutan kering. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Terry yang memang bukan seorang anggota militer atau bukan seorang purnawirawan, dia saat latihan menembak di tempat latihan tembak atau shooting range, dia sering ngobrol sama tentara. Dia sering ngobrol sama purnawirawan, sama tentara aktif. Kalau di dalam teknik taktis tentara, itu ada yang namanya flanking atau mengepung. Misalnya ini sasarannya, ini personilnya, anggotanya. Ini namanya flanking, ngepung. Terry teringat, makhluk ini lagi ngepung dia, makhluk ini lagi flanking dia. Dia langsung turunkan snipernya, dia masuk ke dalam rumah karena dia sadar sekarang dialah yang diburu. Dia masuk ke dalam rumahnya, dia banting pintu, dia panggil semua keluarganya dan istrinya, anak-anaknya, tutup semua jendela dan pintu. Tanpa banyak bertanya, anak dan istrinya langsung tutup semua pintu. Di pagi hari berikutnya, Terry pun memutuskan untuk time to get the hell out of here. Waktunya untuk pergi dari sini. Dia mengambil keputusan seperti itu. Keluarganya pun dengan senang hati, oh bagus, keputusan yang benar ini, yang tepat. Akhirnya Terry saat itu mempromosikan Skinwalker Ranch ini di berita lokal, melalui koran lokal. Dia memberitakan di sana, justru sama tim redaksinya ditanya, loh, Anda yang memiliki Skinwalker Ranch itu, Anda nggak tahu ada sejarah apa di sana? Terry langsung bertanya dengan orang-orang berita lokal. Ketika Terry tahu sejarahnya seperti yang di part pertama tadi, yang tanah dikutuk oleh suku Navajo itu, Terry shock, Terry kaget. Seketika itu juga Terry langsung ditanya-tanya oleh tim redaksinya. Ya udah, kita interview aja. Dia ada pengalaman apa? Terry diinterview sama orang-orang koran tersebut, berita lokal tersebut, lalu diterbitkan kisahnya di dalam koran ini, dan sesaat menjadi viral dan menjadi berita nasional. Karena seluruh Amerika Serikat, seluruh seantero negara Amerika Serikat udah tahu kisah viral Skinwalker Ranch ini, ada salah satu orang yang bernama Robert Bigelow. Robert Bigelow ini dia seorang milioner, bahkan bilioner. Dia seorang bilioner. Ketika dia mendengar atau membaca kisah Skinwalker Ranch ini, dia menjadi tertarik. Dia tertarik dalam hal mau membeli Skinwalker Ranch ini, dan ketika dia sudah membeli Skinwalker Ranch ini, dia ingin melakukan penelitian secara saintifik apa yang sebenarnya terjadi di Skinwalker Ranch ini. Nah, lalu si Robert Bigelow ini juga, dia orangnya tertarik dengan hal-hal yang berbau supranatural dan gaib-gaib. Tapi dia ingin menemukan secara saintifik, secara sains. Robert Bigelow mendirikan organisasi yang bernama National Institute for Discovery Science atau yang disingkat NIDS, di mana organisasi ini bakal merekrut ilmuwan-ilmuwan, orang-orang yang mempunyai gelar PhD atau doktor, bahkan profesor. Dia mau menerima para ilmuwan ini dengan catatan khusus. Yang pertama, orang-orang ini nggak boleh percaya dengan hal-hal supranatural dan gaib. Orang-orang ini harus berpikiran rasional dan logis. Nggak boleh berpikiran, oh oke, itu karena hal gaib, oh itu karena mistis, oh itu karena supranatural. Nggak, Robert Bigelow nggak mau. Dia mau para ilmuwan ini harus memiliki pemikiran rasional,
fakta, dan fakta, dan fakta. Di dalam niche ini ada berbagai macam ilmuwan di bidangnya masing-masing. Ada yang ahli biologi, kimia, fisika, geografi, lalu ahli atom, bahkan ahli nuklir. Semuanya mempunyai rata-rata gelar PhD, doktor, bahkan profesor. Mereka pun melakukan penelitian ke arah skinwalker ranch ini. Lalu setelah dibeli oleh Robert Bigelow, mereka pergi ke arah skinwalker dan melakukan penelitian di sana. Hal yang pertama mereka lakukan, orang-orang niche ini lakukan adalah melakukan pendekatan saintifik atau melakukan penelitian secara saintifik. Yang pertama mereka lakukan adalah mengecek air saluran air yang diminum, air yang digunakan untuk mandi. Apakah air ini ada yang terkontaminasi oleh zat-zat tertentu yang bisa membuat orang halusinasi, yang bisa membuat orang otaknya menjadi rusak? Lalu mereka melihat keadaan sekitar, tanaman sekitar, apakah ada jamur yang bisa melepaskan sel-sel atau spora-spora yang bisa melepaskan orang hingga menjadi halu, terus otaknya jadi rusak. Atau mungkin memang ada zat-zat radioaktif nuklir yang masih tertinggal di daerah ini. Di-scan semua otaknya, apakah ada mengalami kanker atau tidak, apakah otaknya ada kerusakan. Semua mereka lakukan itu dulu. Para psikiater dan psikolog niche pun menginterview satu-satu keluarganya si Terry dan Gwen ini. Ditanya satu-satu, apakah kalian ada masalah keluarga, apakah kalian ada masalah yang dipendam sebelum kalian pindah ke peternakan ini, apakah kalian ada rasa saling cemburu atau apa. Pokoknya pendekatan saintifik secara psikologi. Mereka diinterview satu-satu. Jawabannya tidak. Justru keluarga mereka sangat harmonis sebelum ke peternakan ini, dan menjadi kacau balau. Mereka sering berantem saat mulai pindah ke peternakan skinwalker ini. Bukan sampai situ aja, bahkan para tetangga yang jauhnya sampai puluhan kilometer pun ditanyai, dan penduduk lokal yang dimana keluarganya si Terry sering belanja atau mungkin sering berinteraksi di rumah makan atau kafe tertentu, semua ditanya, apakah keluarganya si Terry ini ada mengalami sesuatu, ada masalah, pernah cerita kalian? Jawabnya enggak. Terry paling ceritanya cuma seperti masalah umum, kayak di rumahku ada masalah ini, ada masalah itu, kayak ada gangguan ini, ada gangguan itu. Tapi nggak pernah ada masalah keluarga apapun. Justru orang-orang lokal semua sudah pernah mengingatkan Terry bahwa skinwalker ranch ini, peternakan skinwalker ini, nggak boleh ditempatin sama manusia. Setelah satu tahun pertama Nietzsche melakukan penelitian, pendekatan saintifik semuanya, alhasil Nietzsche tetap nggak bisa menemukan jawaban apapun. Dan murni memang mereka nggak bisa menemukan jawaban apapun. Mereka nggak tahu apa-apa tentang ini. Terry dan keluarganya, walaupun lahan peternakan ini sudah dibeli oleh Robert Bigelow dan Nietzsche, Terry masih diizinkan untuk tinggal di sana dan dijadikan sebagai manajer peternakan untuk mengurus peternakan, karena nggak ada satupun ilmuwan di sana yang berpengalaman atau tertarik untuk melakukan pekerjaan ternak seperti itu. Nah, akhirnya pada satu hari Terry dan Gwen sedang masuk ke dalam kandang ternak, yaitu sapi dan kambingnya. Dia masuk ke dalam kandang ternak, memberi makan sapinya satu persatu, didatangi satu persatu, tiap kandang didatangi satu persatu, sambil membawa anjingnya si Terry ini. Nah, ketika sudah memberikan satu sapi yang terakhir di ujung, tiba-tiba anjing Terry ini berbalik arah ke belakang, seperti lagi marah, menunjukin giginya, kayak gitu, menunjukkan giginya ke arah belakang. Terry dan Gwen pun langsung ditarik sama anjing ini, diajak ke tempat ke belakang sana. Terry, Gwen langsung mengikuti anjing ini. Ketika si Gwen dan Terry mengikuti anjingnya ini ke dalam salah satu kandang sapi ini, mereka benar-benar terkejut. Tidak disangka-sangka, sapi ini sudah termutilasi, hilang kepalanya. Terry dan Gwen pun langsung memanggil dokter hewannya Nietzsche, salah satu ahli veterinarian, ahli dokter hewan Nietzsche. Mereka semua dipanggil ke sini dan mereka betapa syoknya, kagetnya. Para ilmuwan Nietzsche ini mengatakan bahwa siapapun yang melakukan ini operasinya rapi banget. Ini udah kelas profesional, seperti menggunakan laser, rapi, yang benar-benar rapi. Akhirnya mulai dari kejadian ini, para ilmuwan Nietzsche
dan personil NITS yang lainnya benar-benar all out mau melakukan penelitian. Mereka nyusurin semua tempat-tempat skinwalker ini, semua disusurin. Mereka bangun pos karena lahan yang begitu besar. Mereka bangun pos, ada personil yang tiap hari patroli, tiap jam just malah patroli. Lalu mereka bahkan membeli 4 ekor anjing pelacak yang sering dipakai polisi. Diletakkan di anjing-anjing ini dirantai dan diletakkan di 4 titik. Nah, ketika itu Terry dan Gwen bersama personal NITS melihat 4 ekor anjing ini sedang melihat ke arah hutan kering di sebelah kiri. Ketika mereka melihat ke sebelah kiri, apa sih yang sebenarnya dilihat anjing-anjing ini? Apa yang bikin mereka kok merasa keiritasi, kayak marah gitu? Karena mereka menggeram. Setelah dilihat baik-baik, mereka semua melihat ke arah sana. Mereka melihat seekor serigala lagi. Serigala yang waktu itu pernah dikejar Terry. Tapi yang membedakan kali ini, serigala ini berjalan menggunakan 2 kaki. Terry pun langsung mengambil senapannya dan menembakkan ke arah serigala ini tadi. Alhasil tetap seperti biasa, nggak ada efek. Para ilmuwan NITS dan personal NITS NIDS lainnya akhirnya setelah melihat serigala itu, mereka benar-benar takjub, tapi juga ketakutan, dan mereka memutuskan, ayo kita selidiki makhluk apa tadi itu, serigala atau bukan. Seperti biasa, Terry dan personal NITS lainnya, mereka mengikuti jejak serigala ini ke dalam hutan kering sebelah kiri. Lagi-lagi seperti biasa, hilang aja begitu jejaknya, benar-benar hilang, stop, kayak bisa terbang atau hilang. Pada bulan Maret tahun 97, ada seorang ilmuwan NITS, spesialis ahli fisika, terutama di bidang magnetik bumi atau gaya magnet bumi. Ketika itu dia diturunkan ke personel, ke Skinwalker Ranch untuk meneliti. Karena saat itu tiba-tiba seluruh kompas yang ada di Skinwalker Ranch nggak menunjuk ke arah utara atau selatan, tapi semuanya menunjuk ke arah random, ke satu titik, ke arah satu titik spot di dalam peternakan tersebut. Mereka semua kebingungan, dan seperti biasa para anggota NITS yang berjumlah 10 orang ini mendatangi satu titik kemana kompas ini mengarah. Mereka pun sampai ke spot yang dianggap sumber magnet di Skinwalker Ranch ini, di peternakan ini, di spot ini. Ketika mereka 10 orang ini sampai ke sana, mereka semua tiba-tiba merasakan sensasi kayak diawasi, ketakutan, cemas yang berlebihan, ditambah bau busuk yang amat sangat tajam. Begitu kata kesaksian mereka. Mereka nggak bisa menjelaskan apapun. Akhirnya ketika itu juga mereka saling melihat dan merasa ketakutan. Ini bukan 2-3 orang loh yang merasa ketakutan. 10 orang merasakan sensasi yang sama. Diawasin, terus merasa bau busuk yang tajam, merasa cemas berlebihan. Seketika itu juga ketika mereka udah memutuskan untuk pergi, bau ini tiba-tiba hilang. Hilang aja. Hilang, bener-bener hilang. Mereka pun sensasi ketakutan, cemas, dan merasa diawasin tiba-tiba juga lega aja. Kayak udah selesai aja gitu. Masih di tahun yang sama, pada bulan Mei, ada 2 orang ilmuwan NITS yang sedang jaga shift malam di salah satu pos. Ketika mereka sedang duduk santai, dari kejauhan sekitar 100 meter di depan mereka bisa melihat dengan jelas ada portal itu lagi mulai muncul, yang awalnya kecil, mulai membesar sampai membentuk diameter lubang sumur. Persis apa yang pernah diceritakan Terry oleh NITS ini. Para anggota NITS ini pun langsung melakukan kontak radio HT dengan personil yang lain. Seketika mereka berinisiatif mengambil kacamata inframerah dan kacamata infrapanas yang sering dipakai oleh tentara. Ini digunakan untuk melihat keadaan di malam hari, atau infrapanas digunakan untuk apakah di situ ada makhluk hidup atau tidak. Mereka berdua menggunakan kacamata infrapanas. Dengan jelas mereka bisa melihat lagi-lagi keluar 2 makhluk yang berjalan menggunakan tangannya. Mereka pun langsung mengangkat infrapanas mereka. Kaki mereka langsung ditekuk, mereka ketakutan dan duduk di bawah lantai. Makhluk itu karena berjalan ke arah mereka. 2 makhluk ini berjalan menuju ke 2 personil NITS ini. Mereka langsung duduk di lantai diam, dan mereka bisa dengar dengan jelas makhluk ini berjalan di samping mereka ke arah perbukitan. Seketika makhluk ini jalan, 2 orang ini mengatakan bisa dengan jelas merasakan sensasi bau busuk yang sangat tajam. Akhirnya pada tahun 2004, NITS memutuskan untuk hengkang pergi
dari lahan Skinwalker ini. Mereka pergi karena mereka, menurut Robert Bigelow saat itu, ini hanya menghabis-habiskan dana uang yang berujung nggak tahu, tetap nggak dapat jawabannya. Mereka hengkang, mereka pergi. Kata mereka, si Nietzsche ini, apapun yang terjadi di sini, mereka nggak tahu apa jawabannya, dan mereka nggak akan pernah dapat gambaran penuh, full picture-nya mereka nggak akan pernah dapat. Apa yang terjadi di sini? Mereka hanya bisa melihat yang sedang terjadi, tapi yang betul-betul full picture yang sedang terjadi, mereka nggak akan pernah bisa dapat jawaban itu. Dan juga kata mereka, yang sedang mereka hadapin di Skinwalker Ranch ini, apapun itu, selalu selangkah di depan mereka, selalu selangkah di depan mereka. Justru mereka yang merasa mereka yang dipelajari, bukan mereka yang mempelajari fenomena-fenomena ini. Karena ini rentang waktunya tahun 94 sampai 2004, bukan berarti ini hoax atau apa. Banyak sisa dokumentasinya, banyak saksi matanya, dan banyak juga kejadian-kejadian yang mengalaminya. Karena ini tahun 2094 sampai 2004, waktu itu belum ada smartphone, apalagi iPhone, orang bisa ngeluarin HP terus cekrek, enggak. Justru ada banyak saksi di sini. Disitulah kelemahannya cerita dari Skinwalker Ranch ini. Tapi demi validnya cerita ini, kalian bisa google sendiri kok. Oke, alright. Sekian guys untuk video kali ini. Guys, jangan lupa klik tombol like-nya, lalu komen dan subscribe. Karena dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkarya dan berkembang. Mysterio at your service. See you in the next video.